Masih penasaran dengan motif Ferdy Sambo membunuh Yosua? Motif pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat oleh Ferdy Sambo tetap merupakan misteri gelap dan tidak pernah terkuak, walaupun sidang pengadilan telah berakhir dengan diberikannya hukuman mati bagi Ferdy Sambo. Masyarakat penasaran kok bisa pembunuhan yang dikelilingi banyak saksi tidak bisa mengungkap sama sekali motif atau latar belakang peristiwa sadis tersebut. Apalagi beredar isu tanpa dasar di media sosial yang melatar belakangi kejahatan Ferdy Sambo masalah asmara dan atau mafia judi. Masyarakat makin penasaran menonton persidangan siaran langsung pengadilan seperti menonton serial sinetron. Namun sampai berakhirnya persidangan, harapan masyarakat akan melihat drama percintaan dan atau mafia judi tidak pernah terungkap. Masyarakat tertarik dengan motif suatu kejahatan karena motif dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Dengan memahami motif, masyarakat dapat mencari tahu apa yang menyebabkan kejahatan tersebut terjadi, dan bagaimana mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Selain itu, motif kejahatan juga dapat memberikan petunjuk tentang karakter pelaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilakunya. Misalnya, kejahatan yang dilakukan karena faktor ekonomi mungkin dapat menunjukkan kemiskinan, atau ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat. Tidak hanya itu, motif kejahatan juga menjadi topik yang menarik bagi media massa dan masyarakat umum karena kejahatan seringkali melibatkan drama, intrik, dan misteri. Kejahatan dan motifnya juga sering menjadi subjek dari film, buku, atau acara televisi yang populer. Namun demikian, perlu diingat bahwa tidak semua kejahatan memiliki motif yang jelas atau dapat dipahami dengan mudah. Beberapa kejahatan mungkin dilakukan secara impulsif atau karena masalah psikologis yang kompleks, sehingga sulit untuk menentukan motif yang tepat. Contoh lain yang cukup terkenal dengan kopi Vietnam, juga tidak terungkap motifnya. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 di sebuah kafe di Jakarta. Meskipun Jessica Kumala Wongso sebagai pelaku telah ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, motif di balik kejahatan ini tidak pernah sepenuhnya terungkap. Pada saat kejadian, pelaku menyuruh korban untuk minum kopi yang ternyata dicampur dengan sianida. Korban kemudian meninggal dunia setelah beberapa saat. Pelaku mengaku bahwa dia melakukan kejahatan tersebut untuk melampiaskan rasa kesalnya terhadap korban yang dianggapnya telah memfitnahnya. Namun, motif pelaku ini masih diperdebatkan karena tampaknya tidak cukup kuat untuk membenarkan tindakan yang dilakukannya. Ada spekulasi bahwa ada motif lain yang tidak diungkap oleh pelaku atau penyidik, seperti masalah bisnis atau persaingan antar perusahaan. Apakah pelaku kejahatan bisa dihukum tanpa diketahui motifnya? Motif seseorang melakukan kejahatan bukan merupakan unsur dari tindak pidana, sehingga walaupun penyidik tidak bisa mengungkap motif terdakwa, hakim tetap bisa menjatuhkan hukuman kepada terdakwa asalkan mens rea keinginan jahat, pikiran jahat terdakwa bisa dibuktikan. Mens rea merupakan unsur dari tindak pidana yang harus dibuktikan di pengadilan. Tanpa adanya mens rea terdakwa tidak bisa dihukum atau bisa dihukum sesuai dengan mens rea yang terbukti. Mens rea disebutkan dalam narasi kalimat dari pasal tindak pidana dimaksud misalnya pasal 338 HU pidana tentang pembunuhan. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Dari untaian kalimat pasal 338 kita menemukan ada 4 unsur dari tindak pidana pembunuhan.